nggak jauh juga dari proyek yang tadi itu. Itu malah nggak dalam malah tuh. Jadi pas kita lagi gali pondasi, itu ada beneran tengkorak. Itu nggak berhenti sampai situ tuh. Jadi, nah itu ngikut tuh ke rumah tuh. Malah ada pocong sama cewek. Dia gelendotan terus katanya di sini. Emang waktu selama habis kejadian itu emang seringnya tuh gampang pegelnya tuh sebelah sini nih. Tuh gampang pegel. Kayaknya capek banget sebelah sini. Ternyata emang dilihat ada di sini tuh. Nah, ruang tamu dia kan, jadi dia ada void di atasnya nih, ada void. Nah terus, ke arah tangga. Nah itu tuh saya lihat ada sosok kuntilanak. Dia emang putih, pakaiannya emang putih bersih, cewek. Rambutnya emang panjang. Ada tetangga yang bilang juga, di teras samping rumah saya tuh ada pocong katanya. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Dan kali ini di segmen utama kita seperti biasa saya Nathanael Selvin tidak sendirian karena saya di sini sudah bersama dengan Mas Basuki. Ya, malam. Nah, Mas Basuki ini adalah seorang yang bekerja di bidang konstruksi dan bangunan, benar ya Mas ya? Iya, benar. Nah, kira-kira Mas Basuki ada pengalaman dan pengen cerita apa nih ke teman-teman di sini nih? Ya, saya pengen sedikit cerita pengalaman saya. Ini horor banget sih menurut saya tuh. Waktu masih saya kerja di kantor lama, ini kurang lebih tahun 2012. 2012? Iya. Berarti udah 13 tahun yang lalu ya? Iya, udah lama banget itu. Okay. Tapi masih ingatnya itu karena serem banget sih. Oke, itu tentang apa tuh Mas? Jadi ini kalau orang yang bilang yang lihat setannya ini tuh, orang pinternya itu ada cewek, terus sama ada pocong gitu. Oke. Berarti tentang sosok penampakan di tempat kerja yang lama nih ya? Iya. Nah, sebenarnya sih penampakannya lebih pas ngikut ke rumah tuh. Sampai ke rumah? Sampai ke rumah. Oke, tahan dulu Mas. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Mas Basuki, tonton sampai habis karena saya yakin teman-teman pasti bakalan merinding dengar cerita Mas Basuki. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi awalnya dulu saya kan kerja di kontraktor. Kebetulan ini kantornya masih baru. Jadi bos ini baru ngerintis, baru mulai. Jadi waktu itu staff itu cuma ada saya sama OB sama bosnya itu. Jadi kita bertiga. Emang waktu itu ruko itu baru direnovasi, nah, udah disekat-sekat, ada ruangan manajer, ada ruangan staff, ada resepsionis. Itu rukonya ruko 3 lantai. Nah, jadi kejadiannya awal mula saya ngalamin, waktu saya pagi-pagi masuk kerja, itu bos belum datang, bos, baru saya sama OB. Saya lagi kerja di meja saya, jadi di depan meja saya ini OB lewat itu kelihatan. Nah, dia jalan keluar. Saya lihat dia ke arah keluar, ke arah resepsionis. Nah, jadi dari resepsionis itu ada lagi pintu masuk kita tuh. Nah, kedengan lagi buka pintu, berarti dia keluar kantor nih. Terus saya ke kamar mandi. Maksudnya WC, toilet. Nah, jadi toilet kita itu sebelahan sama pantry. Okay. Nah, saya lagi di toilet, lagi buang air besar. Nggak lama tuh saya dengar suara cetekin kompor, cetek. Nah, itu kan kalau kompor gas bunyi tuh, cetek. Nah, itu kedengaran dari toilet. Nah, saya pikir OB nih lagi, ada suara air juga tuh, ngisi air dari keran kan. Biasa kita juga kalau masak di situ pakai air keran tuh. Nah, masak.
Terus nggak lama kecium bau kopi. Terus, oh ini namanya waktu itu OB-nya Mas No kan. Mas No lagi bikin kopi nih, saya pikir gitu kan. Terus saya nggak curiga kan, karena saya pikir masih OB tuh. Udah selesai, sambil saya lihat pantry karena sebelahan sama toilet, kok nggak ada bekas masak tuh kan. Panci juga masih gantung di rapi lah, ditaruh masih gitu. rapi. Saya keluar nyamperin, saya sebelum keluar tuh saya langsung ke meja lanjut lagi kerja. Nggak lama duduk, dengar suara flush toilet lah, sendirian di situ. Terus kaget kan, kok tiba-tiba ada suara flash toilet sendiri. Langsung saya keluar buru-buru keluar. OB-nya waktu itu lagi ngobrol sama temannya tuh di luar di area parkir, karena OB-nya itu kan memang orang kampus itu kan. Nah, terus saya tanya, Mas No, tadi bikin kopi gitu. Dia bilang, oh, enggak Pak, ya tadi saya ngobrol sama dia nih gitu. Yang benar, dong tadi saya dengar kok ada suara nyalain kompor terus cium bau kopi. Enggak nih, mana kopi, nggak ada kopi tuh. Di situ nggak ada kopi loh. Kaget saya tuh, waduh, ini udah mulai nggak beres kan tuh dari situ tuh. Nah, ditambah lagi, nah pas proyek udah dapat tuh bos, nah udah dapat kan nambah karyawan banyak. Nah, jadi kita kan namanya di kontraktor kan sering lembur, apalagi kalau lagi pas tender itu bisa sampai pagi, sering lembur. Nah, kita kan masing-masing meja tuh ada line sendiri, itu line internal tuh, khusus internal. Jadi bukan dari luar bisa nerima ke meja kita, jadi khusus internal. Itu sering nih malam-malam kita semua kalau lagi lembur tuh kan ngumpul di ruang tengah gitu, jadi di ruangan atas tuh nggak ada orang, pokoknya semua ruangan tuh kosong. Tiba-tiba bunyi tuh telepon tuh, kan semua pada kaget lah, padahal kan nggak ada orang nih di ruangan, karena ini telepon yang ini tuh emang khusus khusus internal, bukan terima dari luar. Terima dari luar tuh hanya di resepsionis depan. Iya. Nah, padahal terus didiemin, nggak lama bunyi lagi, terus iseng ngangkat, nggak ada suara. Itu juga cerita dari security yang tinggal di situ, kan emang dia 24 jam security di situ. Sering tuh tadinya dia tidur di kamar atas, kan di lantai 3 tuh kosong buat tidur security sama OB tadinya. Nah, itu aja deh tidur akhirnya di depan tuh, gara-gara sering digangguin kayak gitu. Iya tuh. Ditambah lagi pernah juga saya ngeliat itu ada bos saya tuh ada di atas sama di bawah. Jadi waktu pas saya tuh maghrib itu saya sholat maghrib di lantai 2. Nah, jadi itu ada saya sholatnya tangga. Nah, ini sebelah tangga ini ada ruang sholat sendiri. Jadi dari tempat saya sholat ke arah ruangan bos tuh kelihatan. Nah, waktu itu emang bos lagi nggak nutup pintu di situ. Lagi saya sholat, kelihatan ada orang jalan masuk ke ruangan bos. Pas selesai salam, saya ngeliat emang bos lagi duduk di mejanya gitu. Duduk di meja. Nah, saya udah selesai doa, saya turun, saya kaget. Pak, tadi bukannya di atas, saya bilang gitu. Wah, ngaco kamu gitu, dibilang gitu. Dari tadi di bawah. Bener Mak, tadi di atas, saya bilang gitu. Ada bapak jalan kok di atas. Orang dia tadi di bawah nih, tanya aja si Edi, dibilang tuh. Udah makin ngerasa, waduh nih bener-bener itu kan serem, bener-bener. Emang orang bilang sih, orang setempat itu bilang ada penunggunya di situ. Bangunan rukonya. Iya, ada penunggunya. Itu kalau di situ dibilang tuh ada cewek, katanya tuh, ada cewek. Nah, itu nggak berhenti sampai situ tuh. Jadi, nah itu ngikut tuh ke rumah tuh. Malah ada
pocong sama cewek Yang ikut ke rumah? yang ikut ke rumah. Oke. Nah cewek itu juga saya lihat juga ada cewek, pocong juga saya lihat. Di rumah ngeliatnya jadinya? Kalau yang cewek itu di depan rumah, Oh. kalau yang pocong itu pas saya lagi pulang. Jadi pas waktu itu kita lagi lembur selesai jam 1, nah itu saya pulang. Kebetulan kan rumah saya waktu itu deket, dari kantor tuh deket banget. Jadi nggak jauh, kurang lebih jalan 100 meteran lah. Oh deket banget dong. Deket. Nggak bisa bolos ya? Jadi emang sengaja nyari yang dekat karena di dunia konstruksi itu kan jam kerjanya nggak tentu waktu itu. Iya. Nah jadi kira-kira jam 1 tuh saya pulang. Nah kebetulan di area yang saya jalanin itu ada tanah kosong. Pas saya jalan sendiri, emang sepi waktu itu. Karena malam kan jam 1 sepi. Saya lagi lewat, tuh, muncul tuh pocong. Muncul, tapi nggak ngalangin, tapi dia di samping saya tuh. Di area tanah kosong itu? Di tanah kosong itu, di samping. Benar-benar pocong itu saya lihat benar-benar. Karena diikat, banyak iketan. Badan itu, emang pocong lagi berdiri. Pocong lagi berdiri gini, waduh. Bener. Itu langsung saya baca-baca. Saya nggak lari, tapi saya jalan cepetin. aduh. Nah, terus emang juga ada tetangga yang bilang juga, tetangga bilang di teras samping rumah saya tuh ada pocong katanya. Bahkan sampai dilihat orang lain. Iya, dilihat orang lain tuh ada berapa orang ngeliat katanya. Sampai bilang, waktu itu bilangnya ke istri saya tuh, teh di rumah teh itu tuh sering tuh muncul di samping gitu, ada pocong tuh. Biasanya nggak ada tuh. Biasanya nggak ada. Nah, terus juga yang setan cewek itu, jadi kan dulu rumah saya tuh ini pagar. Nah, jadi saya naruh TV itu pas di belakang kaca. Oh. Jadi ini jendela ini dinding, ini TV, ini kaca, nah ini pagar. Nah, sini TV. Saya waktu itu jam 8-an tuh habis sisa. Itu saya belum nutup hordeng tuh. Hordeng. Nah, saya lihat keluar. Nah, karena kebetulan di depan rumah saya juga ada tanah kosong dikit itu. Di seberang jalan saya tuh ada tanah dikit. Saya lihat ke jendela. Tadinya saya nggak nih, saya pikir pantulan TV. Saya pikir pantulan TV kan, karena biasa kalau malam di sana gelap, di sini kan suka ada pantulan TV. Saya pikir pantulan TV. Nah, terus pas channel TV udah ganti, terus, kok itu cewek pucet, rambutnya panjang, itu berdiri depan pagar, teman. Kan kelihatan mukanya, jadi pagar saya kan masih bisa ngeliat orang tuh segini. Jadi segini doang tuh, muka pucet. Saya sampai terkesima gitu, saya pikir. Saya sampai, gak biasanya kalau lihat TV kan, cuma kebagian TV dia lihat. Nah ini pas ngeliat tuh cewek, sampai benar-benar terpaku gitu kan, terpaku. Aduh, pokoknya ditambah lagi, terus nggak lama dia langsung hilang tuh. Tapi saya sempat jelas ngelihat mukanya tuh emang pucet. Tuh. Sampai saya baru sadar itu setan, baru ngilang tuh, tiba-tiba hilang deh. Nggak ada bayangan cewek itu lagi tuh. Benar-benar. Terus tambah lagi malam-malam sampai di rumah itu TV suka nyala sendiri. Waduh, gitu. TV. Padahal kita nggak ada setel, kan biasa suka ada yang timer gitu kan. Iya. Nah, ini nggak ada yang sama sekali timerin. Malam-malam tiba-tiba suara TV. Waduh, kaget. Terus di depan pagar, kunci pagar itu ada yang mainin. Kotlek gitu. Digembok itu? Digembok. Oh, gemboknya dimainin? Gemboknya mainin, kotlek. Berisik itu? Nah, berisik bener. Ada, saya bangunin istri saya kan tuh. Bun, tuh ada orang iseng kan, sebenarnya orang iseng kan. Tapi malam-malam orang iseng terus. Nah, saya intip dari lubang pintu, saya nggak ngintip dari jendela nih, dari lubang pintu, lubang kunci. Saya intip, nggak ada orang. Terus nggak ada bekas pagar gerak-gerak, nggak ada. Kan pintunya waktu itu masih yang pintu kayu, tapi suara gemboknya pasti berisik tuh. Nah,
nggak ada, pokoknya nggak ada pergerakan bekas kayak kena angin juga nggak ada. Pas giliran nggak diintip bunyi lagi. Oh, setiap dideketin langsung bunyinya hilang. Kalau dilihat gini tuh nggak ada bunyinya, hilang. Terus udah kita selesai ngintipnya tuh nggak jadi, hilang tuh suaranya tuh. Sampai wah nih udah benar-benar nggak beres nih kan, udah banyak kayak gitu. Sampai yang paling aneh ini benar-benar kamu saya aneh. Lagi saya tidur, pas bangun tidur, pas kita mau sholat subuh, itu yang aneh masa saya tidur nindiin piring. Piring beneran, tidur piring. Di atas piring. Tidur di atas piring. Itu nggak ada yang bawa piring. Ada piring beling lagi waktu itu. Dibawa di punggung saya di belakang kan saya tidur begini. Nah, itu ada piring pas lagi bangun. Ini apa nih? Wah, ada piring. Itu nggak ada yang mindahin, istri saya nggak ada, anak saya nggak ada. Itu benar-benar digangguin gitu tuh. Aduh, benar-benar. Pokoknya benar-benar waktu itu kita mikirin, aduh nih setan benar-benar ngikutin terus nih kan, ngikutin terus. Nah, terus akhirnya udah kita hubungin ini nih buat ngusir tuh orang-orang yang ngerti, orang pintar gitu. Emang dilihat sama dia, wah katanya ada cewek ngikutin. Nah, cewek ngikutin saya tuh, dia gelendotan terus katanya di sini. Emang waktu selama habis kejadian itu emang seringnya tuh gampang pegelnya tuh sebelah sini nih. Tuh gampang pegel. Kayaknya capek banget sebelah sini. Ternyata emang dilihat ada di sini tuh. Gelendotan terus katanya. Terus saya jadi sampai merinding. Aduh, cewek yang gelendotin tuh cewek gitu. Gelendotin, itu ngikutin terus pokoknya. Nah, itu waktu sampai 2 kali diusir. Jadi udah diusir sekali, tuh datang lagi. Tuh, kayaknya emang kata dia setannya senang sama saya katanya gitu. Iya. Tuh, tapi saya nama itu kayak gitu-gitu kan yang ngeri juga tuh. Saya minta, Pak bersihin sampai jangan sampai ikut lagi saya bilang. Tuh, emang ngeri. Oke, berarti akhirnya setelah diusir sama orang pintar itu baru nggak ada lagi tuh. Waktu pertama masih balik kan. Waktu pertama masih balik. Pas yang udah kedua itu udah nggak ada lagi tuh. Oke. Jadi waktu pertama pengusiran itu saya jadi loncat tadi. Nah jadi pengusiran itu pas sebelum saya lihat ada bos itu ada 2 tuh. Oke. Jadi emang tetap masih ada di kantor itu, tapi maksudnya dia ngusirnya biar nggak nempel di saya tuh, biar nggak nempel, tetap ada jadi balik lagi di kantor situ kan, balik di kantor. Saya minta diusir, terus nah yang pas saya ngelihat pocong itu baru tuh. Dari yang ngeliat pocong sama yang ngeliat cewek itu duluan yang cewek. Duluan cewek. Nah, pas yang ngeliat pocong, nah itu baru saya pengusiran yang kedua. Itu ngeri. Pokoknya makanya udah saya minta Pak jangan nempel lagi deh gitu. Kayak gitu. Berarti setelah kejadian itu di rumah bersih? Di rumah bersih. Di kantor masih? Di kantor masih, sama di proyek masih. Di proyek juga suka ada juga saya lihat tuh. Jadi emang saya tuh nggak tuh sering diganggu kayak gitu tuh. Nggak tahu bahasa orang tuh apa, pokoknya gampang banget digangguin gitu. Padahal ibaratnya kalau sholat saya tetap sholat gitu kan, kalau di agama saya tuh Muslim, nah sholat tetap sholat tapi tetap aja digangguin gitu, nggak tahu. Termasuk ini kali ya, tulang wangi ya orang bilang ya. Ya nggak tahu, mungkin itu kali. Iya kan ya, jadi disukain sama mereka gitu. Iya. Kayak dari kecil sering juga sih. Dari kecil saya sering diliatin. Waktu dari saya masih SD, itu dulu saya masih tinggal bareng keluarga kan, masih SD kan. Maksudnya tidur bareng abang-abang saya tuh. Kan abang saya masih ada 2. Jadi satu ranjang itu kita bareng-bareng nih bertiga di satu ranjang. Tidur satu ranjang. Nah itu malam-malam, ini bukan mimpi, ini emang bener saya alamin itu, saya alamin. Nah jadi
emang lagi tidur, pertama posisi saya di tengah. Oke. Saya di tengah. Nah, itu ada sosok itu dua makhluk kasih bang, karena mukanya serem banget saya lihat. Emang benar-benar serem. Saya masih ingat sampai sekarang karena saya ngalamin itu, bukan mimpi. Kalau mimpi kan mungkin lupa kan. Iya. Ini benar-benar saya alamin nih. Ada dua makhluk. Tapi dia cuma nakutin doang, nggak ada megang, nggak ada nyentuh, pokoknya nggak ada. Jadi saya tidur, tiba-tiba saya bangun. Nah dia cuma ngelewain doang, tapi mukanya dideketin ke saya gitu. Oh, kan takut itu. Kayak seolah mau diterkam tapi Iya, nggak diterkam. Nggak diterkam, cuman gini doang, ngelewe lidahnya Iya. ngelewain gitu, gitu. Oh, Sorry mas, bener-bener. bentuknya gimana? Bisa dideskripsiin nggak? Itu pokoknya serem nih. Apa sih, mukanya ini tuh kayak kuping itu panjang, terus lidahnya apa sih agak panjang, mukanya juga nggak kayak kita apa rapi gini. Mukanya kayak apa sih, agak berantakan ya kalau saya bilang tuh. Meleleh gitu. Iya, kayak agak berantakan gitu. Ya, emang dia pakai bajunya juga waktu itu kalau nggak salah compang-camping tuh, gitu. Bener-bener, tuh. Terus akhirnya saya pindah ke sisi pinggir. Nah, si makhluk ini, setan ini kesini, muter di, tetep gituin lagi tuh, sampai akhirnya saya ngumpetnya jadi namanya anak kecil kan, balik badan gitu. Ngeringkuk Jadi gitu ya. nggak bisa teriak, nggak bisa teriak. Jadi sampai ngumpet badan. Nah, pas udah apa namanya, udah ngerasa ngintip tuh, udah nggak ada. Udah langsung, kalau saya dulu nggak tahu, pokoknya dari kecil nih, kalau habis gitu langsung, ini nggak tahu dari mana tuh kan, langsung ambil Quran, taruh di sini tidur. Sampai saking takut itu. Jadi udah taruh Quran, taruh di sini sambil buat tidur tuh, ditaruh di dada tuh. Kalau nggak kadang taruh di sini, pokoknya. Itu dulu dengar dari siapa saya lupa tuh, kayak biar nggak digangguin setan gitu, taruh Quran di muka gitu, setan yang takut sama Quran. Dulu sampai kayak gitu jadi situ. Tapi kejadian itu akhirnya diceritain ke abang sama orang tua gitu nggak? Nah, kalau orang tua kan, kalau bapak tuh dulu percaya tuh, almarhum bapak percaya. Karena pernah juga kejadian dulu di rumah waktu pas saya SMA. Kan kita tidur di lantai 2 nih. Nah, itu kan udah mulai misah tuh. Udah mulai misah. Jadi saya di kamar sendiri. Nah, itu pokoknya kurang lebih jam 10-an lah tuh. Kadang kita udah pada tidur kan, abang saya kadang suka jahil nih. Abang saya ini suka jahil. Nah, suka jahil. Lagi saya tidur, ini kuping saya ditiup-tiup. Terasa kan ditiup. Wah, tiup. Nah, langsung kita, gimana gitu kan. Gitu. Nah, terus nggak lama ditiup lagi. Ditiup kuping. Tiup. Berapa kali tiup, kan kita kesel nih. Kesel. Sampai ngebanting, ngegebrak tempat tidur, sampai ngebanting juga. Terus, rese amat sih, sampai teriak gitu kan, rese amat tuh. Nah, bapak saya naik ke atas tuh, ada apaan gitu kan. Gitu tuh, Mas Andi rese banget gitu. Mana orang langsung ditidur gitu. Bilang gitu, Mas Andi tidur. Wah, kaget itu kan. Orang beneran dari tadi ditiup bener-bener. Tapi emang kalau di rumah nggak dilihat, cuma digangguin gitu doang tuh. Yang pas udah gedenya tuh digangguinnya gitu doang. Yang dilihatnya pas masih kecil tuh. Emang dari kecil sering juga melihat kuntilanak, sosok kuntilanak. Itu waktu main ke rumah saudara saya di Cilandak tuh. Jadi dia emang rumah tuh udah jarang ditempatin kan, karena sering keluar kota kan. Nah, jarang ditempatin. Kita cuma main, karena waktu itu kita pengen berenang tuh di situ, ibaratnya mau berenang di rumah saudara. Nah, dia main, emang waktu itu yang ada cuman satpamnya doang. Kita ke situ. Kan kalau rumah lama kosong kan, kalau kita ngomong tuh ngegema kan. Iya. Itu kan emang ngegema tuh. Pas kita masuk, itu baru juga masuk ke ruang tamunya yang ke tengah.
Nah ruang tamu dia kan, jadi dia ada void di atasnya nih, ada void. Nah terus ke arah tangga. Nah itu tuh saya lihat ada sosok kuntilanak. Dia emang putih, pakaiannya emang putih bersih, cewek. Nah, rambutnya emang panjang. Nah, justru emang kata saudara saya, kata om saya tuh, itu mau kenalan katanya gitu. emang ada di situ emang. Katanya security-nya juga emang ada kan. Security juga bilang, nanti saya bilang om, tadi ada kuntilanak katanya gitu. Aduh, emang dari dulu sering diliatin hal-hal kayak gitu. Sampai pulang kampung juga sama, ngeliat pocong juga waktu masih kecil kayak gitu. Banyak sih berarti ya, sering banget ngeliat ya? Sering. Nah cuman emang pas akhir-akhir ini emang udah nggak ada. Mungkin yang tadi udah mulai bersihin gitu, mulai lama-lama mulai hilang kali mungkin gitu. Oke. Nah terakhir itu kan kantor lama tadi katanya ya? Kantor lama. Itu dari 2012 start di situ kan kerjanya? Iya, itu sampai 2015-an tuh kejadian itu. Lumayan. Oh, kejadiannya berjalan 3 tahun? Berjalan 3 tahun. Wah, lumayan dong. Iya. Tapi bekerja di kantor itu sampai tahun? 2015-an. Oke, setelah itu baru udah independen? Iya, udah. Nah, waktu itu masih ikut lagi, saya independen itu baru 2 tahunan. Oh, baru 2 tahunan. Oke. Berarti kejadian terparahnya di kantor yang itu? Di kantor itu. Oke. Saya punya banyak pertanyaan nih dari tadi saya tahan nih. Iya. Nih, 2012 kan tadi katanya kerjanya di sebuah ruko yang baru direnov. Iya, baru direnov. Nah, lingkungan si rukonya tuh seperti apa? Apakah dia pinggir jalan besar? Pinggir jalan besar sebenarnya. Pinggir jalan besar. Berarti di kanan kiri pasti ada ruko-ruko yang sama kan? Nah, jadi emang ini komplekan ruko. Jadi ini punya satu orang. Itu rukonya sebenarnya bukan komplekan ruko juga sih. Cuman ada 1, 2, 3 ruko. Tapi kita waktu itu ngambilnya 2. Oh, 2 itu. Ruko. Nah, jadi pas paling pojok itu rumah yang punya tuh. Oh gitu. Oke. Nah, sempat diceritain nggak ke yang punya? Apalagi ini ternyata yang punya dekat ya, cuma sebelah. Itu pernah diceritain nggak ke si yang punya bahwa tempat ini ternyata banyak kejadian ganjil nih gitu? Kalau ke yang punya nggak cerita tuh, ke Pak Hajinya tuh saya nggak cerita. Oh, nggak diceritain? Nggak ceritain karena emang kan jarang ketemu juga gitu. Jadi kan kita fokusnya di office aja sih. Iya. Nah di situ kan ada security yang tinggal di situ, ada OB yang mungkin datang paling awal pulang paling terakhir kan. Iya. Mereka yang pasti paling banyak mengalami. Benar. Nah, kalau si bos yang punya kantor, dianya gimana? Digangguin nggak tuh? Kalau dia malah nggak digangguin. Kalau kita cerita ke dia malah kita, kamu malah dibilang sholat kamu percuma berarti, mau gitu aja takut. Dibilangnya malah dia, iya. Mungkin ya biar kita juga nggak terpengaruh juga lah ya, kinerja takut, gitu. Benar. Iya. Tapi kalau yang lain ngerasain semua, ngalamin semua. Makanya sampai security aja itu yang tadinya dia tidur di atas, jadi tidurnya di ruang resepsionis itu. Oke. Nah ini kita geser dikit ke si Pocong sama si Kunti yang pertama dari kantor tuh sampai ke bawah ke rumah. Iya. Nah itu tadi jadi kan secara runut ngelihatnya si Kunti dulu. Iya, Kunti dulu. Nah si Kunti itu kan yang tadi Mas Basuki cerita ngelihat di rumah, jaraknya seberapa jauh tuh? Berapa meter dari posisi Mas berdiri sampai si Kuntinya berdiri dia tuh di luar pagar ya? Di luar pagar. Oke. Jadi pas banget nempel di tembok pagar tuh. Oke. Jadi kan teras kita waktu itu cuma 2 meteran tuh. Oh, 2 meter. Oke. Jadi emang bener-bener ngeliat banget, makanya jelas banget tuh mukanya waktu itu, muka cewek pucet. Mukanya yang saya lihat emang pucet tuh. Lah, teras 2 meter berarti anggaplah bangsian dengan Mas berdiri di dalam ya 3-4 meter itu termasuk dekat banget loh. Iya, emang sedekat itu, makanya kaget waktu itu. Saya pikir pantulan TV, ternyata pas TV ini udah ganti channel kan kelihatan bar itunya tuh. Nah tuh si cewek masih ada di situ. Nah ini menjadi banyak pertanyaan banyak orang nih. Kuntilanak itu kan tadi Mas bilang dia pucat.
Iya. Pucatnya make up atau anemia? Pokoknya pucatnya tuh apa ya, dia bukan yang kayak make up gitu, dia lebih, kalau yang ini yang saya lihat ini dia lebih dekil ya. Oh, dekil. Pucatnya pucat dekil. Oke. Pucat dekil. Kalau yang tadi yang dekat rumah ini pucatnya pucat dekil. Oke. Nah, kalau kuntilanak yang waktu dulu tuh saya lupa juga tuh, yang waktu di rumah om saya tuh, cuman yang saya ingat itu baju putihnya tuh, putih bersih. Putih bersih. Putih bersih. Oh, yang di rumah yang dekil. Iya, itu emang dia dekil. Karena waktu itu kelihatannya kan cuma segini nih, yang di dekat rumah saya. Rambutnya panjang, mukanya pucat, dekil. Matanya tatapannya benar-benar kosong, benar. Tapi yang anehnya, makanya saya terpaku, dia natap ke saya gitu. Oh, ngeliat ke Mas. Iya, ngeliat saya, makanya kok nih di TV bisa pas ngeliat ke mata gitu, makanya pas baru nyadar kan, pas ganti bukan ganti channel, maksudnya itu ganti gambar nih kan, TV ada ganti frame gitu. Iya, ganti frame. Nah, terus cewek itu masih ada, baru saya nyadar, ini setan nih, itu langsung hilang tuh pas kita nyadar di setan, baru dia ngilang tuh. Nah, Kunti rambutnya panjang. Iya. Rapi atau berantakan? Waktu itu nggak berantakan. Yang waktu itu saya lihat cewek yang itu nggak berantakan tuh. Agak rapi gitu justru. Pokoknya dia ya, kayak rambut cewek biasa gitu, tapi nggak berantakan tuh. Oh, abis nyalon itu berarti tuh. Pokoknya kan biasa kita taunya Kunti kayaknya ikal kusut berantakan gitu kan. Ya. Kalau yang di waktu di rumah om saya, ya kan, itu kan ya mungkin karena waktu itu saya juga takut juga. Emang rambutnya waktu itu saya lihat panjang. Itu bukan kayak yang yang gembel kayak orang gembel gitu, bukan. Jadi emang ada rambut panjang gitu, ada. Lebih dari pinggang? Lebih, pokoknya segini nih, sepaha saya tuh. Sepaha lumayan lah. Waktu itu saya lihat tuh. Dan yang saya ingat, yang saya lihat jelas memang yang bajunya itu putih bersih, kayak putih susu tuh. Saya lihat tuh. Katun apa polyester? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini tips nih Mas, kalau misalnya, kan tadi kan katanya kuntilanaknya ngeliatin langsung ke Mas gitu kan? Iya. Pas digituin, apa yang Mas lakukan pas ngeliatin gitu? Karena saya pertama anggapnya bayangan TV kan, nah, terus kan saya terpaku, baru pas nyadar, ini setan nih, terus setan, terus saya sempat mastiin di TV emang nggak ada cewek nih, emang nggak ada, nah nggak lama tuh dia langsung hilang tuh. Hilangnya apa nih? Terbang atau fade out gitu? Emang udah langsung nggak ada. Langsung gitu aja? Iya, langsung nggak ada. Jadi bukan terbang langsung emang nggak ada tuh. Kayak gitu. Oke. Jadi karena kalau diliatin gitu, masa gini-gini aja kayak shit. Nanti kan si Kuntinya matanya gitu kan. Nggak mungkin. Aduh, siapa tahu kan. Jadi lucu gitu. Yang pocong aja saya langsung baca langsung, jalannya dipercepat. Nah, ini kita ngobrol soal pocong dikit. Tadi kan waktu offline kita sempat ngobrol, kata Masnya pocong itu tidak seperti yang ditampilkan di TV-TV lah ya. Iya benar, yang saya lihat itu. Oke, kenapa? Nah, kalau yang di film-film kan, pertama dia itu biasanya kan yang ditampilin pocong dekil, terus iketannya nggak rapi. Enggak, kadang ada yang namanya buat film kan, terus paling juga iketannya cuma sekedar doang. Nah kalau yang saya lihat emang beneran kayak mayat yang mau dikubur, yang udah dikafanin gitu. Nah, iketannya emang banyak, kelihatan dari kaki, terus ada juga di lututnya, dekat pahanya, di perut, sama dekat sini juga ada nih. Emang bener-bener kayak mayat yang udah meninggal, orang meninggal begitu benar. Mukanya gimana? Karena kalau saya nggak ngeliatin mukanya, karena kan kondisi takut tuh. Iya. Jadi pas kita jalan aja ini udah ada sosok ini. Iya. Tuh.
kan kelihatan nih. Iya, bentuknya udah khas banget kan, lah nah, gitu. itu. Nah dari situ dia kan kita nggak mungkin liatin. Jadi dia langsung baca langsung buru-buru jalan tuh. Aduh. Oke, nah itu waktu jalan itu jarak dengan si pocong seberapa dekat? Itu benar-benar dekat banget. Jadi ini tanah kosong itu. Ini saya di sini. Ini nih pocongnya di sini nih. Ini beneran dekat. Paling cuman berapa senti doang ya, mungkin. Nggak nyampe semeter? Nggak nyampe tuh, ada. Wah, gila, deket segini banget. tuh. Paling 50 sentian nih segini. Wah gila. Tuh sampai pokoknya udah benar-benar mata sambil apa menghindari gini sambil baca dari jalan seperti itu. Wah dekat banget dong. Beneran. Itu apa namanya? Kan katanya pocong bau ya gitu kan, maksudnya kayak bau sampah, bau. Waktu itu saya lupa bawa apanya, kayaknya nggak bau deh, lupa saya juga. Nggak kecium ya waktu itu ya? Lupa saya tuh bawa atau nggak, lupa saya. Tapi emang, nah itu bicara bau. Saya sering emang selama diikutin, sering itu di rumah nyium, ada kadang bau bangke, kadang bau menyan, kadang bau kembang. Nah itu sering tuh selama di rumah tuh. Tapi kalau di kantor malah enggak tuh. Di kantor nggak jarang nyium bau itu, padahal kan berarti emang yang kata orang pintar tadi itu emang dia ngikut. Jadi kalau bau bangke mungkin bisa kita asumsiin itu pocong lah ya kan. Pocong memang secara deskriptif dia baunya ya entah busuk, bau sampah, bau bangke. Kalau kembang dan yang lain-lain mungkin yang tadi gelendotan kali ya? Mungkin ya tuh. So, sering nyium bau menyan, bau kembang, bau bangke. Tapi itu impact dampak ke keluarga gimana tuh? Mereka ada yang ngeliat juga nggak? Atau misalnya ada yang digangguin juga nggak di rumah istri anak gitu? Kalau yang digangguin nggak, cuman yang naksin kan istri juga tuh yang tadi saya cerita suara kunci dimainin itu tuh. Tuh gitu, istri kan saya bangunin, nah itu bener kedengeran juga tuh sih suara. Istri juga dengar. Bener suara kunci dimainin, nah, diintip nggak ada yang mainin, nggak ada bekas angin goyang-goyang juga. Giliran pas nggak diintip, dia bunyi lagi. Gitu. Emang rese aja berarti ya? Ya emang, mungkin emang sifatnya emang mengganggu kali, jahil. Nah, kan Mas Basuki kan sering ada di proyek berarti ya? Iya. Nah di proyek sendiri tuh apa sih yang dibangun? Maksudnya apakah rumah doang atau sampai gedung juga? Kita hampir semua sih, gedung. Gedung juga. Gedung, rumah, terus warehouse, terus rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Tapi kalau rumah sakit yang baru sih nggak pernah lihat. Nah waktu itu juga di proyek ada. Ini yang masih saya kerja di tempat lama nih, di tempat yang tadi itu. Nah itu karena kita dapat proyek di Jakarta tuh, di tim tuh, di tim daerah tim situ, di daerah Cikini. Nah itu pas kerjaan kita waktu itu lagi tahap udah pemasangan atap nih, rangka atap. Kondisi waktu itu maghrib. Nah, kebetulan hari itu emang saya lagi kontrol karena habis meeting sekalian kita kontrol, jadi stay di situ. Nah, kondisi udah maghrib, saya lihat di lapangan, itu masih ada satu orang lagi masih kerja ngerjain di atap itu tuh. Di atap itu berapa lantai? Itu 4 lantai. Tinggi dong. Tinggi. Kan saya pikir kan bahaya nih maghrib nih. Biasa kalau kita kan percaya gitu, kalau maghrib tuh kerjaan tuh dihentiin semua tuh. Nah, ini masih ada satu orang kerja, kerjanya juga di pinggir lagi, di pinggir bangunan, benar-benar di pinggir bangunan. Kalau di tengah kan mungkin masih ini di pinggir bangunan. Saya mikiran itu bahaya tuh. Nah, saya panggil mandor ini, Pak, itu
anak buahnya masih di atas suruh turun Pak, ada maghrib Pak. Ntar habis maghrib lagi lanjutin kalau mau lembur kan. Oh. Itu mandor bilang, udah nggak ada Pak nih anak buah saya lengkap semua ini di sini, udah pada turun semua. Emang kita kalau sebelum maghrib itu udah turun semua. Itu tadi sampai pas saya lihat tuh saya bilang tuh di atas itu ada satu orang tuh. Itu pada ngeliat ke sono semua, ikut saya. Mana Pak nggak ada tuh, salah lihat kali Pak. Itu benar apa namanya, mungkin itu tahu tuh gangguan yang ikut dari kantor juga apa ya? Emang sengaja gangguin saya, nggak tahu juga tuh. Ya atau bisa jadi memang yang di tempat itu kan ya, nggak tahu juga tuh saya. Tapi emang saya lihat benar-benar ada orang lagi ngerjain itu. Iya. Nah ini mumpung ada yang memang biasa bekerja di konstruksi dan bangunan, ini mitos yang beredar di masyarakat sejak saya masih kecil. Kenapa semua bangunan sekolah dan rumah sakit selalu dikaitkan dengan cerita bahwa ini dulunya kuburan? Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya, sering kan? Sering. Itu bener apa enggak sih? Kalau bekas-bekas kayak gitu sih mungkin ya, karena emang kalau dari yang orang-orang saya juga kan kurang paham juga nih, ya kan? Nah, mungkin karena itu kan udah terbiasa. Kalau di kita kan ada ibaratnya kan setan itu, ya mungkin tadi yang saya lihat juga mungkin setan asli atau jin korit, saya juga nggak tahu juga, kurang paham kan. Emang ada yang orang meninggal itu ada jin koritnya atau mungkin juga emang ada jinnya atau setannya jadi penunggu di situ kan. Nah, mungkin dia ngerasa terganggu nih, udah tadi nggak ada manusia terus kita bangun, apalagi kan kita kalau bangunan lebih dari 2 lantai itu udah pasti kita pasang pondasi dalam tuh, entah itu borpal atau pancang kan. Nah, mungkin dia ngerasa terganggu atau gimana, atau mungkin dia cuma iseng doang nunjukin ini ada gue juga di sini gitu, bisa jadi. Iya, banyak kemungkinan lah ya. Iya. Tapi saya penasaran nih, kalau tadi tuh yang Mas bilang kalau bangunan lebih dari 2 lantai kan memang harus pasang pancangnya lebih dalam gitu kan. Iya. Itu tanah dikeruk dulu atau yang langsung di apa yang kayak biasa apa dipukul gitu? Iya, kalau nggak ada basement kan, nggak pakai basement, emang kita pancang atau kalau nggak kita borpal dulu gitu. Oke. Nah, kalau kejadian-kejadian kayak misalnya ya mungkin basement lah ya kan, berarti dia harus dikeruk. Iya. Nah, ketika dikeruk tuh pernah menemukan apa nggak sih yang seharusnya nggak di sini nih gitu? Oh, ada. Nah, yang saya pernah juga nggak jauh juga dari proyek yang tadi itu. Itu malah nggak dalam malah tuh. Jadi pas kita lagi gali pondasi, itu ada beneran tengkorak. Karena mungkin pas kita tanya-tanya warga sekitar gitu kan ya, emang dulu ini bekas makam keluarga katanya gitu. Oh, berarti beneran tuh ada makam ada tuh ya? Makam keluarga, tapi emang udah nggak tahu keluarga siapa gitu. Emang beneran ada itu, ada tengkorak. Oke. Wah, ngeri juga ya. Berarti kan nggak diketahui itu siapa gitu-gitu. Iya. Jadi emang pernah beneran ada pas kita gali pondasi. Kan emang kita pondasi kita kadang tuh emang kalau untuk yang bangunan tinggi agak dalam tuh. Emang beneran kelihatan. Iya benar tengkorak tuh, ada 2 kalau nggak salah waktu itu ada 2. Oh, 2. Ada dua. Itu kan pakai ekskavator kan? Iya pakai ekskavator. Ini ada 2. Udah, berarti itu sorry, kalau misalnya Muslim itu kan habis dikafanin langsung udah masuk tanah aja ya? Iya. Kan maksudnya kalau kayak di Kristen atau Katolik itu kan dia masukin peti gitu. Jadi kalau anggapan di ekskavator tuh pasti truk gitu, nabrak sesuatu dulu gitu kan. Kalau ini benar-benar langsung udah tengkoraknya. Tengkorak. Oh. Nah, kafan tuh kalau dia tuh hancur nggak sih? Maksudnya waktu ketemu tengkoraknya tuh apakah dia masih dililit kafan kah atau memang waktu itu nggak ada, kayaknya udah nggak ada. Udah terurai gitu. Udah nggak ada. Berarti udah lumayan lama ya? Kayaknya udah lama tuh. Emang tengkorak doang tuh. Nah itu pas penemuan itu, wah ada tengkorak nih. Proyek gimana? Berhenti dulu kah atau udah gas aja lanjut gitu? Karena kalau kita kan dulu kalau biasa di kontraktor kan emang
timingnya cepet tuh. Heeh. Nah, jadi Iya sih. nggak sempet mikirin berhenti dulu gara-gara itu enggak tuh. Pokoknya udah langsung nemu itu, kita panggil apa namanya, yang tetap ada pemanggilan yang orang ngerti juga kan, tetap ada ngerti, karena kan kita mindahin jenazah nih, iya. tetap kita panggil orang ngerti. Udah habis itu ya udah, karena kita tanya juga apa yang orang lokal juga situ, memang dulu katanya emang ada bekas makam keluarga di sini gitu. Iya. Tapi selama kayak di proyek itu nggak pernah yang kayak tiba-tiba ekskavator mati secara aneh gitu-gitu. Nah, kalau itu saya pernah ngalamin pas kemarin saya di Maluku. Di Maluku. Oke. Nah itu berapa tahun yang lalu situ. Nah di Maluku itu emang anehnya. Nah di Maluku juga saya ada ngalamin juga ngeliat cewek penghuni sono tuh, Belanda tuh. Noni gitu. Tapi dia mukanya emang udah lebih ke apa? Kayak hampir Indo, mukanya hampir sama kayak Indo orang Indonesia, jadi kayak udah Indo campuran gitu. Blasteran gitu ya? Iya kayak kalau saya lihat tuh emang. Pertama saya masuk sono kan di Maluku, emang ada dilatih tuh cewek sampai dimimpiin juga. Terus emang dikasih tahu juga nih di depan mes kita, nah itu ya, ada penunggunya, pokoknya jangan masuk situ katanya gitu. Oh itu di mes? Jadi di depan mes tuh depannya. di depan mes tuh emang ada, situ kan emang ada situs bersejarah tuh situ. Oh gitu. Ada situs. Nah, jadi benteng apa lupa saya nama itu, ada benteng. Nah, emang kecil sih, cuman ukuran berapa? Paling 3x3 itu yang dipagerin situ. Nah, emang jangan dibilangin, emang jangan main-main di situ gitu kan. Oh. Nah, itu kita punya alat pancang, itu emang bermasalah terus. Nah, sampai kalau dari mulai pancang pertama sampai itu selesai, oke itu pancang alatnya bermasalah terus. Padahal sebelumnya itu nggak ada masalah kan. Tapi alatnya bermasalah memang karena sesuatu yang apa ya, mungkin secara gaib gitu. Kalau waktu itu ada dari tim ownernya, pengawas owner sempat ngelihat, dia bilang, Pak tuh ada yang duduk tuh, bilang di apa namanya, di palunya katanya gitu. Oh gitu. Oh, ada yang duduk tuh di palu tuh gitu. Makanya dibikin jadi trouble gitu ya. Kayaknya kata dia gitu, sedang duduk palunya. Kalau saya cuma diliatin doang, emang di situ-situ sama dimimpin juga tuh. Emang dia ngasih di mimpi juga kan, emang sama tuh yang saya lihat sama yang di mimpi tuh sosoknya sama. Nah, dia ngasih tahu ke saya, apa namanya, ibaratnya kan nggak boleh berbuat maksiat lah di situ tuh. Terus kalau mau itu kesono dibilangin tuh sama ceweknya tuh, di sono, maksudnya di luar area kita, di luar kita. Terus itu ada, dia malah nunjukin tuh ada itu, kamu di sono ada. Saya sendiri kan nggak tahu kalau di situ ada kayak gitu-gituan kan. Nah, saya ceritain tuh semua tuh ke tim saya tuh, ke staff saya sama apa, kalau yang pekerja juga tuh kasih tahu. Nah, kasih tanya, emang di situ ada tempat gini, nggak jauh dari sini, emang dikasih lihat, yang dikasih tuh unjuk sama cewek itu kan. Terus lah, ke bapak tahu emang udah pernah ke sono? Sampai yang pernah ke sono. Maksudnya nih, jadi kalau mau main jangan di sini, saya bilang mainnya di luar proyek sono katanya. Oh. Bisa dikasih guideline gitu ya, lucu banget ya. Oke. Nah, Mas Basuki sendiri kan sekarang sudah 2 tahun independen ya, berarti ya? Iya. Berarti udah aman nih dari apa ya, potensi bersinggungan dengan supranatural, lebih minim lah ya? Lebih minim, sekarang sih lebih minim ya. Sekarang udah aman nih, nggak ada kejadian apa-apa nih? Udah nggak ada sih, kalau yang saya, karena kan saya juga ke proyek juga nggak intens kayak dulu kan. Iya. Paling cuman kontrol kadang
Malah kadang cuman Sabtu Minggu gitu kita ketemu kliennya. Iya. Berarti udah lebih tenang lah hidup ya sekarang ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya pengalaman Mas Basuki selama bekerja di dunia ya konstruksi dan bangunan lah ya. Iya. Jadi memang bersinggungan juga gitu loh dengan banyak cerita yang selama ini kita dengar. Mungkin di bangunan ini ada itu, di bangunan apa ada makhluk apa gitu. Nah, tetap sebelum kita tempatin, sebelum dipakai sebagai fasilitas, sebelum bahkan kita ngerasain di situ ada gangguan, ini orang yang udah ngerasain duluan nih. Iya. Jadi terima kasih banyak nih ceritanya Mas Basuki. Iya, sama-sama. Ya, udah mau berbagi cerita ke kita di Mikir Malam-Malam. Nah, buat teman-teman yang pengen bagi-bagi cerita juga ke teman-teman yang lain, yang kalian punya pengalaman sendiri, punya sesuatu yang pengen diceritain, kalian boleh klik link di bawah sini. Kita udah cantumin linknya, teman-teman boleh ceritain pengalaman kalian di situ. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini aja dulu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Basuki udah mau menyempatkan waktunya datang jauh-jauh dari Gunung Putri sampai ke Jakarta Selatan ya. Perjalanan yang lumayan ya. Terima kasih banyak. Nah, video kali ini sampai di sini aja. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Dah.